Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Digital Kota dan Permukiman. Pada kali ini kita akan melanjutkan untuk modul ketiga, yaitu prosedur urban design. Baik, kita awali dengan menyimak dari paparan berikut ini. Jadi kita akan jelaskan mengenai prosedur urban design. Pada kali ini kita akan bicarakan yaitu mengenai urban design pada masyarakat autokratik dan demokratik. Yang kedua adalah macam-macam prosedur di dalam urban design, dan yang ketiga adalah tipe-tipe produk dari urban design. Urban design pada masyarakat autokratis dan demokratis. Jadi perbedaan utama antara urban design di masyarakat yang autokratis, yaitu kekuatan atau kekuasaan terpusat, dan pada negara-negara demokratis adalah pada pengambilan keputusan. Pada negara-negara yang autokratik, kekuatan pengambilan keputusan itu tersentralisasi. Sedangkan pada masyarakat demokratis, pengambilan keputusan itu melalui satu proses yang melibatkan masyarakat atau representasi dari satu masyarakat, biasanya melalui DPR, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat tergantung pada ikutnya, dan juga melibatkan masyarakat. Ini bedanya yang sangat mendasar sekali. Kemudian di dalam masyarakat autokratik, urban design itu kecenderungannya adalah berskala besar dan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh keinginan pemerintah atau faktor. Nah, setiap proyek yang skala besar itu akan sangat sulit sekali diterapkan pada negara-negara yang menganut demokrasi. Inilah yang perbedaan yang sangat mendasar. Nah, pada masyarakat autokratik, maka urban design, perencanaan itu bersifat centralized, jadi terpusat ke pemegang kekuasaan, pemerintah. Sementara pada masyarakat demokratis itu, perencanaan itu membutuhkan satu pengesahan. Karena itu biasanya melibatkan masyarakat atau melibatkan perwakilan masyarakat atau DPR. Kemudian opini itu sangat ditentukan oleh pemerintah ya, jadi berbasis dari pemerintah. Jadi keputusan itu berbasis dari leadernya atau pemerintahnya di sini. Sementara pada masyarakat demokratis itu keputusan itu diambil secara bersama, yang membedakan di sini. Sementara di demokratis semuanya adalah ada pemerintah di sini, atau top down. Kemudian berikutnya pada masyarakat autokratis itu tidak ada kontrol dari masyarakat. Jadi urban design atau proses urban design itu tidak melalui satu kontrol dari masyarakat. Sementara pada masyarakat demokratis itu dikontrol oleh masyarakat. Jadi masyarakat terlibat di dalam proses perencanaan suatu kawasan. Karena itu pada umumnya pada masyarakat autokratik untuk urban design itu biasanya berskala besar. Sementara pada masyarakat demokratis itu umumnya adalah urban renewal, berskala-skala kecil. Dan sifatnya banyak di masyarakat autokratik itu yang sebenarnya monumental dan seringkali juga kerja, maksudnya ada pemaksaan di situ. Dan sebagai contoh adalah pada the Via della Conciliazione di masyarakat autokratik, sementara pada masyarakat demokratik saya kira sangat banyak juga sama-samanya ini sebagian saja. Jadi di antaranya Master Plan for Exports area Milan di Urban Regeneration di Seoul. Ini contoh di penggunaan pendekatan masyarakat yang autokratik di Roma, ya, Via della Conciliazione. Itu kelihatan dari penataannya ada kecenderungan di sini memang decentralized. Kemudian masa-masa diadakan memusat di situ. Ada penataan masa yang menunjukkan adanya hierarki, sumber aksi sangat jelas sekali.
Kemudian juga masa-masa dihadapkan ke sumbu-sumbu itu ini untuk menunjukkan satu power kekuatan atau kekuasaan. Ini contoh lain di Paris, zone in the heart of Paris, jadi di jantungnya kota Paris. Adanya satu aksis yang sangat jelas di situ, garis linier dengan kejelasan yang sangat kuat di situ, adanya hierarki di situ, masa-masa diletakkan pada sumber aksis atau mengarah ke sumber aksis di situ. Nah, di sini juga ada satu pusat orientasi yang sangat jelas. Ini sebenarnya adalah konteksnya untuk menunjukkan satu kekuasaan dari penguasa saat itu. Di contoh juga di Korea Utara, apartemen yang dirancang dengan pendekatan autokratik, maka tampak itu gigantisme, satu bangunan-bangunan yang menjulang dan menunjukkan satu kekuatan dari pemerintah pada saat itu. Kemudian pada masyarakat demokratik, ini contohnya kami ambil, yaitu pada master plan untuk area tempat X109 dengan seorang organisasinya Lorenzo Piano. Di sini terlihat bahwa urban design-nya direncanakan dengan lebih humanis, lebih melibatkan masyarakat, sehingga ruang-ruangnya pun tercetak kelihatan lebih manusiawi, lebih akrab, lebih familiar, dengan penataan yang lebih dinamis. Ya. Tidak ada hierarki yang sangat kuat, ataupun mungkin satu penataan yang menunjukkan centralized. Ini pada development policy, ketika Seoul itu menghadapi permasalahan, khususnya terhadap keberadaan sungai Senseoyong yang nampaknya menjadi problem di kota, yang pada saat itu sebetulnya adalah kota yang sangat sungai yang sangat kumuh sekali di tengah kota karena bangunan-bangunan itu membelakangi dari sungai, khususnya di pusat kota. Karena itu maka dilakukan satu urban renewal, perbaikan atau pemasangan kawasan, sehingga hasilnya adalah sungai itu justru dijadikan satu tempat pariwisata yang sangat terkenal di Jiang River, di sungai yang membelah tengah kota, lalu dimanfaatkan. Dan ini ditiru juga di Indonesia, di Badung, Bali, di dekat pasar Badung itu ditata dengan pendekatan yang mirip seperti ini, dan hasilnya juga sangat bagus sekali. Salah satu menjadi destinasi wisata di Bali, sebagaimana di Seoul sekarang jadi destinasi wisata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai macam-macam prosedur di dalam urban design. Seperti apa prosedurnya? Yang pertama adalah urban design prosedurnya adalah yang pertama adalah total urban design. Jadi urban designer itu menjadi bagian tim pembangunan yang membawa satu skema mulai dari inception, dari awal sampai lengkap sampai menyeluruh. Jadi urban design bagian dari tim pembangunan mulai dari awal sampai lengkap, sampai menyeluruh ya. Jadi satu tim ini mengontrol seluruh proyek. Nah, ini karakteristik dari total urban design. Kemudian yang kedua, all of this urban design atau urban design yang lengkap. Urban design, tim urban design itu membuat satu master plan dan mengatur sejumlah parameter, di mana sejumlah developer itu bekerja pada komponen-komponen terhadap seluruh proyek. Artinya hanya menjalankan ya apa yang menjadi skenario dari master plan yang telah dibuat dari tim. Nah, satu tim menciptakan master plan atau konseptual, kemudian membuat satu plan, satu rencana, menulis satu guideline atau petunjuk untuk pembangunan pada set site individual, set site yang dimiliki oleh masyarakat ya. Dalam satu perencanaan dengan ya mungkin aspeknya akan berbeda-beda di tiap site itu atau di tiap lokasi itu, entrepreneurnya, pengusaha juga berbeda-beda, tapi semuanya mengikuti arahan yang telah dibuat dalam guideline hasil dari tim urban design. Yang ketiga, piece by piece urban design itu adalah urban design yang parsial atau sepotong-sepotong. Jadi kebijakan secara umum, prosedur kebijakannya diterapkan pada satu area kota agar supaya untuk mengarahkan pembangunan dengan satu cara tertentu. Nah, usulannya adalah atau proposalnya itu adalah
untuk memasukkan satu aktivitas tertentu pada satu area. Ya. Ada satu area yang dimasukkan dengan satu aktivitas tertentu yang dikontrol melalui zonasi. Melalui zonasi, mungkin juga melalui insentif, melalui penalti, di situ ada controlling, ya, melalui alat-alat yang digunakan seperti zonasi, insentif, denda atau penalti, atau mungkin ya itu denda ya, penalti. Kemudian yang keempat ada plugin urban design. Dalam infrastruktur itu digunakan sebagai katalis. Katalis itu gunanya untuk mempercepat. Jadi kalau mempercepat satu kawasan tumbuh itu digunakan katalis, dan salah satu yang digunakan adalah menggunakan elemen infrastruktur. Jadi tujuan perancangan itu adalah menciptakan infrastruktur ya, sedemikian rupa sehingga pembangunan itu nanti dapat dimasukkan ke dalamnya sebagai satu alternatif, sehingga nanti pertumbuhan kawasan itu menjadi akan sangat cepat karena adanya infrastruktur yang masuk di situ, ya. Sehingga infrastruktur itu dimasukkan ke dalam urban fabric atau tata ruang yang ada di situ sebagai satu cara katalis untuk pembangunan. Oke, kita berikan beberapa contoh di sini untuk total design. Jadi, urban designer itu menjadi bagian tim pembangunan yang dia mulai dari skema awal, dari awal sampai akhir. Tim ini bekerja dari awal sampai akhir dan mengontrol seluruh proyek. Jadi sebagai contoh ini perencanaan Brasilia. Di sini perencanaan di sini, kemudian dikontrol terus supaya perencanaan sesuai dengan master plan-nya, sesuai dengan yang rencananya. Maka hasilnya sekarang kalau kita lihat dari Google Earth di Brasilia ini, hasilnya adalah sama. Boleh dikatakan hampir sebagian besar akan menyerupai apa yang ada di master plan. Inilah urban designer itu mengontrol tidak hanya pada saat pembuatan saja, tetapi ini mengontrol sampai terwujudnya kawasan itu di dalam implementasi pembangunan, sehingga secara penuh di situ. Nah, kemudian kalau all of this urban design itu adalah seperti tadi adalah total, ya. Kalau ini adalah desain perkotaan yang lengkap. Sebenarnya ada yang sepotong-sepotong, ini yang lengkap. Jadi urban designer itu menyusun rencana induk dan mengatur sejumlah parameter atau aturan-aturan dalam sebuah kawasan itu. Kemudian para arsitek apapun nanti mungkin akan masuk di situ. Jadi sebelah kembali bekerja pada komponen proyek, pada komponen secara keseluruhan. Kemudian satu tim itu menciptakan atau membuat master plan, membuat konsepsi, kemudian menulis guideline, bikin aturan di situ. Hanya ada urban design guideline, aturan. Kalau di negara kita itu biasanya buku panduan dari kawasan tersebut sebagai satu panduan implementasi untuk pembangunan dari setiap tapak-tapak individual. Maksudnya itu ya kapling-kapling yang dimiliki oleh masyarakat. Di mana di situ ada banyak mungkin arsitek, pengusaha yang akan merancang tapaknya masing-masing. Nah, di sini ada satu panduan yang digunakan untuk mengarahkan sehingga secara keseluruhan itu nanti para developer, arsitek di dalam merancang itu berdasar pada guideline dan master plan yang telah dibuat oleh urban designer. Ini contohnya adalah Philadelphia, di mana dibuat di sini, kemudian makanya masih ada dinamis di situ. Jadi tidak akan sama persis ya, tetapi secara keseluruhan sudah itu sesuai dengan master plan dibuat. Kemudian yang berikutnya adalah piece by piece urban design. Jadi sepotong-sepotong. Jadi prosedur dan kebijakan secara umum itu diaplikasikan ke dalam satu area kota supaya untuk mengarahkan ya, pembangunan dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara tertentu di sini. Nah, usulannya untuk mendapatkan satu aktivitas tertentu ke dalam suatu area. Jadi ada satu usulan untuk
memberikan atau satu aktivitas yang tertentu di dalam satu area yang dikontrol, kontrol melalui zoning codes dan insentif serta finansiasi zonasi. Kalau kita namanya peraturan zonasi. Peraturan zonasi itu diantaranya adalah untuk mengontrol di sini, mengontrol, kemudian ada insentif, misalnya pada satu kawasan tertentu, ini boleh dibangun dengan kepadatan sekian atau dengan intensitas sekian. Maka nanti kalau mereka sesuai dengan apa yang dianjurkan, maka akan mendapatkan keringanan pajak atau akan mendapatkan satu kemurahan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian kalau melanggar, ada pelanggaran yang tertentukan, maka akan ada denda di situ. Ada penalti, ada denda. Nah, dendanya macam-macam, mungkin dari denda secara finansial atau mungkin dengan denda tidak diizinkan ya, sampai tidak diizinkan. Nah, ini sepotong-sepotong di sini. Memang urban design secara menyeluruh itu kalau dimasukkan demokratis kan sangat sulit ya. Karena itulah maka pendekatan biasanya pendekatan yang kedua tadi, desain secara lengkap ataupun piece by piece ya, potong bisa sekali usul yang baik digunakan. Yang keempat itu yang plug-in. Jadi elemen infrastruktur itu digunakan sebagai katalis, sebagai pendorong, sehingga nanti keberadaan infrastruktur itu akan mempercepat pembangunan atau akan diikuti oleh pembangunan yang lain. Jadi tujuan perancangan itu untuk menciptakan infrastruktur ya, sehingga pembangunan berikutnya itu dapat di-plug-in, dapat dimasukkan ke dalamnya sebagai satu alternatif. Jadi elemen infrastruktur yang baru itu dimasukkan ke dalam existing urban fabric, bisa di tata ruang kota yang ada untuk meningkatkan local communities sebagai katalis, sebagai satu pendorong untuk mempercepat pembangunan. Misalnya katakanlah kalau misalnya satu kawasan itu diberikan katalis infrastruktur, misalnya jalannya diperlebar, diberikan jaringan drainasi sehingga tidak banjir, kemudian juga disediakan jaringan listrik yang memadai, jaringan internet yang memadai, maka diharapkan dengan adanya masuknya infrastruktur ini, maka akan tumbuh dan berkembang. Dari contoh, di DIY ini pemerintah itu ingin berusaha memajukan satu kawasan atau satu kabupaten, Kulon Progo, karena Kulon Progo itu termasuk kabupaten yang relatif terbelakang dibandingkan dengan kabupaten di DIY. Maka pemerintah menentukan Kulon Progo itu sebagai tempat untuk bandara udara, itu diantaranya cara plug-in tadi. Jadi dimasukkannya infrastruktur atau elemen infrastruktur itu seperti bandara, maka secara otomatis di daerah Kulon Progo itu pertumbuhannya menjadi semakin cepat. Banyaknya itu perumahan-perumahan yang di sana, beberapa kantor sudah mulai tumbuh. Nah, ini faktor dengan cara memasukkan infrastruktur di kawasan tersebut. Sekarang sehingga harga tanah juga sudah mulai meningkat tajam dibandingkan sebelumnya. Bahkan dilihat pembangunan juga semakin terasa sekali di wilayah Kulon Progo karena adanya infrastruktur bandara udara. Nah, ini elemen infrastruktur transportasi, bisa mungkin listrik, bisa jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan internet dan seterusnya, ini dimasukkan di sini. Atau bisa juga dengan adanya stasiun, itu juga bisa meningkatkan. Jadi banyak cara yang digunakan dengan memasukkan infrastruktur. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan bahas mengenai produk dari urban design. Jadi macam-macam produknya apa saja. Jadi macam produk urban design itu bisa dikategorikan, yang pertama bisa di new town, suatu kota baru. Kemudian yang kedua bisa wilayah perkotaan dengan berbagai macam tipenya. Artinya kalau new town kan besar, ya. Tapi kalau ini hanya kawasan, rencana kota hanya bagian kawasan kota. Ini luasnya nanti sangat tergantung sekali. Memang skalanya bisa, tapi umumnya memang skalanya relatif kecil ya untuk di masyarakat demokratis, tidak seperti di masyarakat otokratis yang sangat besar. Kemudian juga bisa baru maupun renew. Jadi ya betul-betul baru di wilayah baru atau di wilayah yang memang sudah ada, kemudian direvitalisasi atau direnewkan, ya, diperbaiki kembali. Nah, sehingga tidak mengabaikan dengan kondisi kota yang ada atau kawasan yang ada, tetapi bagaimana meningkatkan kawasan tersebut, mungkin dari aspek vitalitasnya, atau mungkin dari aspek sense of place-nya, atau mungkin juga dari places-nya atau identity yang tidak masuk. Ini bisa melalui
pengembangan kawasan atau urban design pada kawasan. Kemudian macam produk urban design itu bisa elemen-elemen infrastruktur. Contohnya tadi misalnya katakanlah bandara. Bandara itu adalah elemen infrastruktur yang itu sebenarnya adalah urban design. Atau bisa juga stasiun atau kampus ya, keberadaan kampus itu juga mendorong satu perkembangan kawasan. Dan keberadaan kampus UI di Jalan Kaliurang itu sangat sekali. Jadi begitu adanya UI maka perkembangan kawasan di wilayah Jalan Kaliurang K14 ini menjadi sangat dinilai dan mempengaruhi kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Makanya ini elemen infrastruktur itu sangat efektif sekali untuk pengembangan satu kawasan. Produk urban design juga bisa item-item individual di dalam suatu kota yang dapat menambahkan satu kecantikan atau kemilauan dari kawasan tersebut. Misalnya adanya jam teguh, jam clock tower, jam yang ada di kota. Atau adanya monumen-monumen. Misalnya katakanlah ada monumen tubuh, ya. Ada monumen kesehatan atau mungkin monumen perjuangan di dalam satu kota. Kita bisa juga karya-karya seni dan objek-objek yang lain. Jadi bisa taman kota, pojok taman kota itu bisa juga. Jadi range-nya itu bisa dari yang sangat makro sampai ke dalam mikro, sangat mikro sekali. Ini kalau mau dibaca referensinya. Oke, barangkali demikian untuk Digita Kota dan Permukiman modul 32 ini. Kita akan lanjutkan dengan modul yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.